kali ini saya akan menjawab pertanyaan pada poin A, yaitu teori manajemen apa yang digunakan pemimpin. Nah, menurut analisis saya mengenai wawancara tersebut, teori manajemen yang digunakan yaitu manajemen waktu, dan perusahaan tersebut tidak membedakan antara karyawan dan owner, tidak seperti dengan perusahaan pada umumnya. Sebelum menjawab pertanyaan poin B dan C, saya ingin mengganti outfit dulu, memakai kacamata kampus tapi menggunakan transisi. Oke, kita tekan transisi. If I didn't rap late on third, would you still? If I'm in my mind and work, would you still? Teori memang sangat penting, namun teori saja tidak cukup jika tidak memiliki pengalaman. Begitupun sebaliknya, pengalaman tanpa teori maka akan jadi pengalaman tak menyenangkan, karena dua hal tersebut saling berkaitan. Contohnya, saya tidak mengerti mengenai laporan keuangan yang penuh dengan angka-angka, fungsi dan tujuannya seperti apa. Tapi setelah melihat langsung, membaca dan mempelajari serta berdiskusi dengan lingkungan tersebut, maka bisa dimengerti bahwa laporan keuangan bisa memberikan indikasi sehat atau tidaknya suatu organisasi dan langkah apa yang harus diambil untuk kedepannya. Maka teori dan pengalaman yang kita himpun tidak boleh berdiri sendiri. Keduanya harus menemukan suatu keterkaitan. Ketika kita mampu mengambil apa yang diperlukan dalam teori dan menghargai setiap pengalaman untuk kepentingan paket, maka teori dan pengalaman sangatlah penting dalam menjalankan perusahaan. Seperti yang kita ketahui bahwa manajemen adalah seni melaksanakan dan mengatur, yang diartikan sebagai seni memimpin dan menggunakan orang lain untuk melakukan suatu pekerjaan untuk tujuan tertentu. Dalam hal ini, orang yang bekerja sebagai penggerak orang lain adalah seorang manajer. Dalam sebuah organisasi atau pekerjaan, keberadaan seorang manajer sangat mempunyai peranan yang penting. Seorang manajer mempunyai peranan penting untuk menjalankan fungsi-fungsi dan aktivitas tertentu dalam mengelola pekerjaan orang lain secara efektif dan efisien. Saya akan mengatakan mengenai tantangan bagi seorang manajer, yaitu perusahaan, lingkungan bisnis yang cepat. Lingkungan bisnis pada era seperti sekarang ini mengalami perubahan yang sangat cepat. Oleh karena itu, seorang manajer harus sigap terhadap sebuah tantangan dari perusahaan lingkungan bisnis. Mereka harus dapat menghindari pengaruh negatif atau perasaan tidak puas dalam kondisi yang telah dicapai perusahaan, serta memberikan apresiasi atau imbalan tinggi pada pekerja yang mampu melakukan improvisasi dan kreativitas tinggi. Kedua, keragaman tenaga kerja. Dalam hal ini, seorang manajer harus dapat beradaptasi atau membuka diri terhadap beragam karakteristik dan sifat dari tenaga kerjanya. Yang ketiga ada globalisasi. Globalisasi mendorong ke dalam integrasi internasional. Dengan demikian, persoalan atau tantangan yang dihadapi oleh seorang manajer atau ahli dan praktisi manajemen semakin kompleks dan rumit. Yang keempat, kekurangan tenaga kerja yang terampil. Tenaga kerja terampil semakin banyak diperlukan baik untuk melaksanakan pekerjaan teknis maupun untuk pekerjaan manajerial dan pelayanan. Yang kelima, fleksibilitas organisasi atau perusahaan memerlukan pengembangan sistem desentralisasi yang mengutamakan pelimpahan wewenang dan tanggung jawab serta menyangkut
penggunaan tenaga dengan mengurang pekerja reguler menjadi tenaga kerja temporer. Keenam, teknologi. Seorang manajer harus dapat merekrut pekerja yang tepat untuk kelangsungan usahanya. Artinya, dia harus dapat menyediakan pekerja yang tidak gaptek atau gagal teknologi. Ketujuh, posisi organisasi dalam bisnis yang kompetitif. Harus ada peningkatan kemampuan sumber daya manusia untuk mewujudkan suatu organisasi yang kompetitif. Kedelapan, pengurangan tenaga kerja manajemen yang artinya dapat memperbaiki struktur pekerja dari tingkat bawah. Seperti yang namanya era digital, maka manajer wajib memanfaatkan teknologi dalam strategi bisnis, dalam strategi menjalankan bisnis, karena seperti yang kita tahu, dunia digital dan teknologi tidak dapat dipisahkan keberadaannya. Jadi, mulailah untuk memanfaatkan teknologi dalam pekerjaan Anda. Misalnya saja Anda dapat melakukan kegiatan pemasaran dengan memanfaatkan internet, atau Anda juga dapat membuat pembukuan dengan menggunakan komputer dan masih banyak lainnya. Misalnya, yang pertama, menggunakan sosial media. Indonesia memiliki banyak pengguna sosial media seperti Twitter, Instagram, Facebook, dan masih banyak lainnya. Karena itu, sosial media dapat dijadikan sebagai alat dalam strategi bisnis. Sosial media dapat Anda terapkan langsung melalui strategi pemasaran usaha Anda. Selain sosial media, Anda juga dapat menerapkan digital marketing. Digital marketing adalah aktivitas promosi sebuah brand ataupun produk atau jasa menggunakan media elektronik atau digital. Ketiga, menggunakan aplikasi. Selain aplikasi sosial media, sekarang juga banyak tersedia aplikasi-aplikasi yang terdapat digunakan untuk membantu pekerjaan. Misalnya saja aplikasi akuntansi, aplikasi pembukuan, aplikasi e-commerce, aplikasi administrasi, dan lainnya. Keempat, inovasi. Inovasi juga merupakan bagian penting dalam strategi bisnis Anda akan maju ke depan. Seperti yang diketahui bahwa dunia bisnis sangat cepat berubah, hampir setiap harinya ada saja sebuah tren baru. Yang terakhir, memberikan pelayanan terbaik. Memberikan pelayanan terbaik. Tidak ada yang lebih berharga dalam dunia bisnis dibandingkan dengan memenuhi kebutuhan konsumen meskipun dalam dunia digital. Anda juga harus memberikan pelayanan terbaik terhadap konsumen. Baik, cukup sekian yang saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.